Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jadi pada pagi hari ini kita memasuki materi baru, yaitu individu, kelompok, masyarakat, dan hubungan sosial. Pada mata pelajaran Bapak yaitu sosiologi. Jadi sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga mata pelajaran dan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kelancaran. Berdoa menurut percayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita melihat beberapa tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Yaitu ada beberapa. Setelah kita mengikuti proses pembelajaran, peserta didik anak-anak diharapkan dapat: 1. Mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. 2. Mengaplikasikan teori, pendekatan, dan metode-metode ilmu sosial dan humaniora dalam penelitian sederhana dan mengomunikasikannya secara lisan. Yang ketiga, berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, kreatif, inovatif, dengan kaidah penulisan ilmiah, dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Lalu yang keempat, memahami dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan yang kita pelajari pada hari ini, yaitu sosiologi, terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Lalu yang kelima, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta bangga menjadi warga negara Indonesia yang baik. Yang keenam, berkomunikasi, bekerja sama, berdaya saing dalam masyarakat yang majmuk di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Lalu yang ketujuh itu dapat menjelaskan pengertian dan nilai-nilai dari norma sosial. Yang ke-8, menjelaskan ciri-ciri nilai sosial. Yang ke-9, menjelaskan perbedaan antara nilai dan norma sosial. Yang ke-10, mendeskripsikan nilai-nilai dan jenis-jenis norma sosial. Yang ke-11, menjelaskan konsekuensi pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Yang ke-13, menjelaskan tujuan materi nilai dan norma sosial, yaitu keteraturan dan tertib sosial. Ya, seperti itu tujuan pembelajaran kita. Marilah kita masuk kepada materi kita. Yang pertama itu saya jelaskan itu apa itu individu. Singkatnya, individu itu adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial di mana manusia tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain. Jadi kita semua ini adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lain. Kita akan punah tanpa manusia lain. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam diri setiap individu terdapat keinginan sekaligus kebutuhan untuk menjalankan kehidupan bersama individu yang lain. Lalu, apa pengertian individu? Singkatnya, pengertian individu itu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Berarti ketika ada sebuah masyarakat, bagian terkecilnya itu adalah individu yang tidak dapat dipisahkan lagi, yang tidak dapat diperkecil lagi. Lalu, kata individu ini berasal dari bahasa mana? Kata individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Individu
tidak akan lepas dari yang namanya kepribadian. Jadi kepribadian manusia itu ada 3 ya. Ya, Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah introvert. Mungkin sebagian dari anak-anakku sudah tahu apa itu introvert. Introvert itu paling terkenal di jagat dunia maya ya. Introvert, saya introvert, dia introvert, ini itu. Tapi apa pengertiannya? Introvert, sebagian besar ahli psikologi menyebut introvert sebagai yang energinya cenderung berkembang melalui refleksi dan menyusut selama interaksi. Seorang introvert umumnya akan mengalami kelelahan atau rasa kurang nyaman ketika berada dalam lingkungan sosial yang ramai. Introvert akan lebih memilih untuk menyendiri dan memiliki lingkaran pertemanan yang relatif kecil. Lalu yang kedua adalah extrovert. Extrovert sebenarnya adalah kebalikan dari introvert itu sendiri. Extrovert umumnya digambarkan sebagai seorang yang memiliki sifat terbuka, berenergi tinggi dan atau cenderung banyak berbicara. Sangat berkebalikan dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu introvert. Extrovert mendapatkan kepuasan dari luar diri seorang. Orang ini seperti cenderung menikmati interaksi antar manusia, antusias, banyak bicara, sensitif, dan suka berteman atau sangat gampang untuk bergaul ya anak-anakku. Yang ketiga itu adalah ambivert. Ambivert ini adalah sebenarnya gabungan dari introvert dan extrovert itu sendiri. Ambivert umumnya dikenal sebagai tipe kepribadian yang berada di antara extrovert dan introvert. Ini adalah tipe kepribadian yang sangat menarik dan sangat gampang untuk dimengerti. Sebagian besar ahli sepakat bahwa ambivert adalah orang yang memiliki sisi introversi dan ekstroversi yang seimbang. Antara introvert dan ekstrovertnya itu seimbang seperti itu. Lalu langsung saja ya kita masuk ke dalam kelompok. Jadi materi kita itu tadi kan individu, kelompok, masyarakat, dan hubungan sosial. Jadi kita masuk ke yang kedua, kelompok. Jadi ya kelompok secara harfiah merupakan sekumpulan orang. Jadi tadi individu adalah unit terkecil dari kelompok. Sekarang kelompok adalah tentunya merupakan sekumpulan orang. Namun yang ingin dibahas di materi kali ini adalah kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekelompok orang yang berinteraksi dengan pola-pola umum yang telah mapan. Adapun sedemikian, sekumpulan orang itu dapat disebut sebagai kelompok sosial apabila memenuhi 3 syarat utama, yaitu setiap anggota kelompok menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Setiap anggota kelompok memiliki kesamaan latar belakang atau karakteristik yang terdapat, struktur, norma, dan pola perilaku. Ya, tanpa kita sadari, ada banyak bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada di sekitar kita, di mana salah satu fungsinya diharapkan bisa mengatur tata cara dalam menjalani kehidupan kita bermasyarakat. Dalam bentuk kelompok sosial ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain, 1, itu adalah lembaganya, lembaga sosial itu sendiri. Yang kedua adalah keteraturan sosialnya. Yang ketiga adalah ketertibannya. Yang keempat adalah order sosialnya. Yang kelima keajegannya. Dan yang keenam polanya. Oleh karenanya, kelompok sosial itu bukan hanya kumpulan dari beberapa manusia, tetapi juga memiliki ikatan psikologis atau batin antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa jenis dari kelompok sosial itu sendiri, antara lain 1. Kelompok formal. Kelompok sosial ini merupakan interaksi antar sekelompok orang dengan kesamaan visi serta mempunyai anggaran dasar yang jelas.
anggaran dasar yang jelas ini seperti anggaran dari pemerintah, anggaran dari per individu, tapi dialokasikan dengan jelas dan dipegang oleh salah satu orang, yaitu bendaharanya. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal ini hanya biasanya terdiri dari beberapa orang atau beberapa keluarga saja yang mempunyai pengalaman bersama. Sifat interaksinya hanya berdasarkan saling mengerti yang lebih mendalam. Jadi ini berkebalikan dengan informal ya. Karena pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan yang sama. Contohnya yaitu kelompok ibu rumah tangga, kelompok belajar, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah kelompok primer. Kelompok primer di sini berperan besar sekali dalam kehidupan karena di kelompok primer itu tempat manusia pertama berkembang. Jadi ketika kita masih kecil, kita pertama berkembang itu pada kelompok primer ini. Yaitu seperti kelompok keagamaan, kelompok sekolah, kelompok keluarga, dan lain-lain. Lalu yang keempatnya ini adalah kelompok sekunder. Walaupun dari kecil kita sudah dimiliki oleh kelompok primer, kita tidak akan mengindahkan kelompok sekunder ini. Karena kembali lagi pada saya jelaskan yang pertama, yaitu manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain dan tidak mungkin hidup sendiri. Perilaku saling membutuhkan inilah yang memicu lahirnya sebuah kelompok tertentu. Fungsinya saling berkembang karena dari interaksi terus-menerus itu menimbulkan kecocokan di beberapa bidang, termasuk juga hobi dan pekerjaan. Nah, inilah kelompok sekunder. Nah, kelompok sekunder ini contohnya itu seperti partai politik, perhimpunan serikat pekerja, klub sepak bola, dan lain-lain. Yang jelas kelompok sekunder ini terlahir karena interaksi terus-menerus dan kesamaan kecocokan di bidang yang kita interaksikan seperti itu. Lalu kita masuk dalam yang ketiga, yaitu masyarakat. Singkatnya, masyarakat ini adalah kelompok manusia yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Berhubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur dengan adanya kelompok sosial ini. Setiap individu dapat saling berinteraksi, dapat membantu satu sama lain, dan lain-lain. Setiap kelompok masyarakat sudah pasti memiliki sebuah struktur sosial yang jelas. Nantinya struktur sosial tersebut akan mempermudah integrasi sosialnya. Kesatuan kita dalam masyarakat itu adalah integrasi sosial. Sehingga hal ini akan menghasilkan pola masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Lantas sebenarnya apa pengertian masyarakat secara jelas dan gamblang, dan apa saja fungsinya? Jadi pengertian masyarakat secara etimologis, masyarakat diambil dari kata bahasa Arab yaitu musyrak yang memiliki arti hubungan atau interaksi, sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia atau individu yang hidup secara bersama-sama pada suatu tempat dan saling berhubungan. Adapun secara umum, pengertian masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka. Dengan kata lain, masyarakat merupakan interaksi individu yang berada dalam kelompok tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa disebut sebagai satu kesatuan atau kelompok yang memiliki hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, perasaan, tradisi, budaya, dan lain-lain, yang mana kelompok tersebut membentuk suatu keteraturan dan membentuk suatu norma sosial yang jelas. Yang jelas struktur sosialnya dari masyarakat ini sudah sangat jelas.
Lalu saya paparkan beberapa pengertian masyarakat dari para ahli. Paul B. Harton, masyarakat adalah kumpulan manusia yang memiliki kemandirian dengan bersama-sama untuk jangka waktu yang lama dan juga mendiami suatu daerah dan wilayah tertentu, di mana dalam wilayah tersebut memiliki kebudayaan yang tidak berbeda di dalam kelompok tersebut. Linton. Lalu Linton, masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang sudah lama hidup dan bekerja sama sehingga akan terbentuk suatu organisasi, yang mana organisasi tersebut dapat mengatur setiap orang di dalam masyarakat dan bisa mengatur dirinya sendiri sebagai sebuah satu kesatuan sosial yang memiliki batas-batas tertentu. Lalu apa sih jenis-jenis masyarakat? Ada beberapa jenis-jenis masyarakat secara garis besar, tapi saya ambil dua saja. Yang pertama itu yang jelas itu masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Lalu apa sih masyarakat modern dan masyarakat tradisional ini? Satu, saya jelaskan masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak terikat dengan adat istiadat. Dalam masyarakat modern, adat istiadat dianggap dapat menghambat kemajuan. Jadi, modernitas adalah nomor satu di pada masyarakat modern ini. Dia tidak mementingkan adat istiadat. Adat istiadat, budayanya sudah ditinggalkan. Masyarakat seperti ini lebih ke materialistis dan memandang materialistis dan futuristis ya. Oleh karena itu masyarakat modern lebih memilih mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih rasional dan membawa kemajuan kepada masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah masyarakat tradisional. Berkebalikan dengan masyarakat modern tadi yang saya jelaskan, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat yang telah turun-temurun. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat tradisional belum dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari lingkungan sosialnya. Salah satu yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam, ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Jadi masyarakat tradisional ini sangat mengedepankan alam, adat istiadat, budayanya, dan apapun yang berkaitan dengan kebersamaannya. Berbeda dengan masyarakat modern tadi, dia lebih rasional dan apa yang dapat membuatnya menuju kemajuan, itulah yang diambil nilai-nilainya. Sementara nilai-nilai yang sudah lawas, sudah kuno itu ditinggalkan. Sementara masyarakat tradisional ini tidak seperti itu. Lalu apa saja fungsi dari masyarakat ini? Masyarakat mempunyai fungsi, antara lain ada beberapa fungsinya. Satu, sebagai fungsi interaksi, fungsi pemeliharaan, fungsi untuk mencapai tujuan. Fungsi interaksi di sini singkat sekali ya. Fungsi interaksi ini adalah, kita kembali lagi ke penjelasan awal tadi bahwa individu tidak dapat hidup tanpa ada individu yang lain. Nah, inilah fungsi masyarakat sebagai interaksi sosial. Kita berinteraksi dengan individu lain. Inilah fungsi masyarakat dengan kesamaan struktur sosial yang jelas. Makanya kita berinteraksi dengan individu-individu yang lain. Itulah fungsi interaksi dari masyarakat. Yang kedua, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan mempunyai kaitan antara masyarakat dengan sistem kultural. Fungsi ini tetap mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat sambil mempersiapkan dasar dalam bertingkah laku untuk menuju kenyataan yang lebih tinggi. Lalu, fungsi
untuk mencapai tujuan. Fungsi masyarakat berikutnya yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi ini untuk mengatur hubungan antara masyarakat sebagai satu kesatuan sistem sosial dengan substansi kepribadian individu di dalamnya. Dengan visi yang sama, tentunya fungsi ini dapat mencapai tujuan suatu masyarakat, yang mana fungsi tersebut tercermin ketika dalam penyusunan suatu skala prioritas dari berbagai tujuan yang hendak dicapai. Kita masuk ke materi yang terakhir, submateri yang terakhir, yaitu hubungan sosial. Singkatnya, hubungan sosial ini adalah interaksi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok juga. Lalu kelompok dengan lingkungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan sosialnya. Itulah pengertian dari hubungan sosial. Hubungan sosial ini seringkali dikonotasikan dengan interaksi sosial, padahal keduanya berbeda, tapi memang terkait erat sebagai bentuk paling dasar dari hubungan sosial. Tidak ada hubungan sosial tanpa adanya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik sosial berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan individu lainnya. Ada 6 faktor yang mempengaruhi terbentuknya interaksi sosial, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, empati, dan motivasi. Lalu, sama seperti faktor-faktor pendukung terciptanya interaksi sosial, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terciptanya interaksi sosial, yaitu jumlah pelaku, kontak sosial, dan komunikasi. Secara umum, bentuk-bentuk interaksi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi sosial asosiatif yang mengarah pada persatuan, dan interaksi sosial disosiatif yang tentunya mengarah pada perpecahan. Berkebalikan ya. Interaksi sosial asosiatif ini contohnya seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan seperti gotong royong ya. Sedangkan yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif, contohnya seperti kontravensi, persaingan, pertentangan, dan konflik. Sangat berbeda di antara yang keduanya. Kita bisa membedakannya ya. Kita harus bisa membedakannya. Lalu, apa saja bentuk dari interaksi sosial asosiatif yang saya sebutkan tadi? Apa saja pengertiannya? Yang pertama itu adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi di mana orang-orang atau kelompok bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong untuk mencapai satu tujuan bersama. Ada beberapa jenis kerjasama, antara lain adalah kooptasi, koalisi, dan joint venture. Lalu yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri atau diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan kemudian berupaya mengatasi ketegangan tersebut. Kita berbeda tapi satu. Inilah akomodasi ini. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akomodasi memiliki beberapa jenis, yaitu koersi, mediasi, konsiliasi, kompromi, arbitrase, toleransi, dan slemate. Yang ketiga adalah akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Singkatnya begitu. Lalu apa saja jenis apa saja bentuk interaksi sosial disosiatif yang mengarah kepada perpecahan tadi yang saya jelaskan? Jadi saya jelaskan di sini satu, yaitu kompetisi.
di mana kompetisi ini adalah sikapnya adalah persaingan, bentuk interaksi sosial disosiatif yang dimana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. Yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Kontravensi merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Ada beberapa macam kontravensi, seperti kontravensi umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Baiklah anak-anak, mungkin hanya ini materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri materi pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.